Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yahya MA PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Peradaban Islam dan Sains. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa program studi Magister Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya M. Jauzi untuk mempresentasikan sebuah buku dengan judul Science and Islam, karya ulama besar Muzaffar Iqbal. Namun, sebelum saya mempresentasikan buku tersebut, saya ingin mengulas sedikit tentang biografi beliau. Nama Muzaffar Iqbal, lahir di Lahore, Pakistan pada tanggal 3 Desember 1954. Gelar PhD di bidang kimia diperoleh dari University of Saskatchewan, Kanada pada tahun 1983. Beliau tinggal di Kanada dan Amerika Serikat sejak tahun 1979. Karir beliau pernah menjabat posisi akademik dan penelitian di University of Saskatchewan pada tahun 1979 sampai 1984. Di University of Wisconsin-Madison pada tahun 1984 sampai 1985. Dan juga di McGill University pada tahun 1986. Sejak tahun 1990 sampai 1999, beliau melakukan penelitian dan studi tentang Islam dan tradisi spiritual, intelektual, dan ilmiahnya. Beliau tinggal dan bekerja di Pakistan. Pertama sebagai Direktur Organisasi Konferensi Islam atau OKI, yang sekarang menjadi Organisasi Kerjasama Islam. Sebagai Komite Kerjasama Ilmiah dan Teknologi atau Komstek pada tahun 1991 sampai 1996. Dan juga kemudian menjabat sebagai Direktur Akademi Pakistan Ilmu pada tahun 1998 sampai 1999. Buku Science and Islam. Buku ini menceritakan kisah interaksi antara Islam dan sains sejak munculnya Islam pada abad ke-7 hingga saat ini. Kisah ini terbagi menjadi dua periode besar, yaitu era sebelum munculnya ilmu pengetahuan modern dan era abad ke-17 hingga sekarang. Hal ini muncul dari hakikat usaha ilmiah yang telah mengalami perubahan mendasar sejak revolusi ilmiah abad ke-17. Seiring dengan peristiwa kontemporer yang berkontribusi pada persepsi umum tentang Islam di Barat, ada juga bagasi historis yang mendasari perspektif non-Muslim tentang agama, membuat pemahaman tentang Islam menjadi urusan yang rumit. Islam dianggap oleh banyak orang telah kehilangan daya tariknya, atau setidaknya merupakan agama tanpa pemerintahan yang dapat ditentukan, karena sebagian besar penganutnya tinggal di koloni yang diduduki dan diperintah oleh kekuatan Euro. Perluasan cepat batas-batas geografis negara Islam ini sering membuat para sejarawan Barat memandang Islam sebagai agama yang disebarkan dengan pedang. Citra Islam ini dibangun selama abad pertengahan dengan latar belakang perang salib
dan tetap tertanam di Barat hingga hari ini. Selain itu, tujuan buku ini adalah dua revolusi jenis lain, yaitu revolusi sosial besar-besaran yang terjadi selama abad pertama Islam dan revolusi intelektual tingkat pertama yang mengubah masyarakat nomaden Arab dalam dua generasi. Dua revolusi. Yang pertama yaitu revolusi sosial, dipicu oleh penggabungan cepat berbagai budaya ke dalam Islam. Dalam 100 tahun pertama, sejumlah besar transformasi mikro terjadi di tanah kuno Asia, Afrika, dan Asia Tengah untuk melahirkan mosaik sosial dan budaya baru. Masyarakat multikultural, multietnis, dan bahkan multiagama inilah yang akan menghasilkan kondisi bagi usaha sains selama 7 abad dalam peradaban Islam. Perubahan sosial yang sangat besar di abad ke-8 ini merupakan hasil dari perpindahan agama secara massal, migrasi, pendirian kota-kota baru, dan institusi administratif dan fiskal baru, dan sebuah kontrak sosial baru yang dibangun Islam dengan komunitas Yahudi dan Kristen. Sistem kepercayaan Islam mampu menggabungkan tradisi sosial dan budaya yang bervariasi karena sifat universal yang menyeluruh. Yang kedua yaitu revolusi intelektual. Revolusi intelektual yang terjadi di dunia Islam pada tahap awal adalah hasil dari dinamika internal perkembangan Islam dalam sejarah, seperti halnya pertemuannya dengan beberapa tradisi intelektual terkaya di dunia kuno. Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah dua sumber utama Islam, dan keduanya tetap menjadi inti tradisi Islam selama lebih dari 1400 tahun. Sains sebagai studi sistematis tentang alam dan seperti yang dikembangkan dalam peradaban Islam tidak dapat memperlakukan alam dan studinya sebagai entitas yang terpisah dari Islam. Lebih jauh, Al-Quran memandang alam sebagai sistem besar yang mengandung gerakan daripada tubuh yang tidak bergerak. Alam menerima dan bertindak atas perintah ilahi, seperti semua hal lainnya antara langit dan bumi. Pandangan tentang alam ini memberinya kualitas metafisik yang berbeda, alih-alih hidup dengan sendirinya, otonom atau acak. Alam dijelaskan oleh Al-Quran sebagai sistem canggih dari entitas yang saling berhubungan, konsisten, bersatu, dan sangat aktif, yang kesemuanya secara ontologis bergantung pada Sang Pencipta dan memuliakannya dalam cara spesifik mereka sendiri. Selanjutnya yaitu munculnya ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Pengetahuan kita saat ini tentang sumber-sumber asli tidak memungkinkan kita untuk membuat gambaran yang jelas tentang fase awal usaha ilmiah dalam peradaban Islam. Saat ini kita melanjutkan dengan kisah munculnya sains dalam peradaban Islam. Perlu dicatat bahwa tradisi ilmiah Islam muncul dalam lingkungan intelektual kosmopolitan, dan mereka yang membuat tradisi ini bukan hanya Muslim, tetapi juga Yahudi, Kristen, Hindu, Zoroastrian, dan anggota komunitas agama lainnya. Pada masa alkemis terkenal Jabir bin Hayyan, sains dalam peradaban Islam telah berkembang pesat. Korpus Jabirian begitu luas dan beragam, sehingga beberapa sarjana telah menyatakan keraguan tentang kepenulisannya oleh satu orang. Karya-karya yang sangat canggih ini berurusan dengan berbagai macam subjek, akan meninggalkan warisan yang terus mempengaruhi sains dan wacana tentang sains hingga abad ke-15. Selain Jabir, banyak ilmuwan yang kurang terkenal pada periode ini menunjukkan minat yang tajam pada astronomi, matematika,
kosmologi, dan kedokteran. Sejauh ini, hanya sebagian kecil karya terfragmentasi dari periode ini yang telah dipelajari. Dan ini tidak memungkinkan kita untuk menelusuri sejarah awal tradisi ilmiah Islam. Ilmu pengetahuan menganggap semua ilmu pada setiap waktu dan semua peradaban menjadi perusahaan yang sepenuhnya independen dari semua agama. Dan jika ada interaksi antara agama dan sains menjadi tidak terhindarkan, biasanya dianggap negatif. Kenapa? Karena berbagai alasan. Pendapat ini memandang hubungan antara Islam dan sains dengan kecurigaan ekstra. Pendekatan kuasi postmodern kontemporer terhadap Islam juga telah menciptakan suasana akademis yang menghambat kajian empiris tentang hubungan Islam dengan tradisi ilmiah yang ada dalam peradaban Islam sebelum era modern. Karya mereka terkadang disebut filsafat alam daripada sains. Istilah ini juga digunakan untuk perusahaan sains yang ada di peradaban Yunani dan Romawi. Keterkaitan ini menambah bobot pandangan bahwa sains dalam peradaban Islam entah bagaimana hanyalah perpanjangan dari sains Yunani dan Romawi sebelumnya. Namun, tidak ada satu istilah pun dalam bahasa Yunani atau Latin yang setara dengan istilah kontemporer kita sains. Dan apa yang kita pahami sebagai sains sering disebut filsafat atau penyelidikan tentang alam oleh orang Yunani dan Romawi sendiri. Tidak seperti bahasa Yunani dan Latin. Bahasa Arab memang memiliki kata khusus untuk sains, yaitu al-ilm. Kata ini beserta turunannya sering muncul dalam Al-Quran. Ini digunakan untuk menunjukkan semua jenis pengetahuan, bukan hanya pengetahuan yang berkaitan dengan studi tentang alam. Tetapi, keterkaitan semantik dari semua cabang pengetahuan ini tidak berarti bahwa pengetahuan tidak dibedakan atau diklasifikasikan ke dalam berbagai cabang hierarki. Istilah filsafat alam sering digunakan secara bergantian dengan istilah fisika. Muncul dari dalam klasifikasi Aristotelian, pengetahuan menjadi 3 kategori besar, yaitu metafisika, matematika, dan fisika. Metafisika adalah pengetahuan yang berurusan dengan hal-hal yang tidak berubah, seperti Tuhan dan substansi spiritual. Sedangkan matematika adalah pengetahuan yang mempelajari abstraksi yang tidak berubah, bukan Tuhan atau substansi spiritual. Dan kemudian studi fisika adalah pengetahuan tentang hal-hal yang dapat diubah di alam, termasuk benda hidup dan benda mati. Selanjutnya, latar belakang munculnya diskurs baru. Cepatnya perubahan situasi bagi umat Islam terbukti bahwa pada awal abad ke-18, seluruh Timur Tengah, sebagian besar Afrika, seluruh sabuk Tengah Asia, dan kepulauan Malaya berada di bawah kendali Muslim. Tetapi pada akhir abad yang menentukan itu, sebagian besar wilayah ini telah berada di bawah pengaruh atau kendali langsung Rusia, Inggris, Prancis, Portugis, dan Belanda. Pada pertengahan abad ke-19, tidak ada yang tersisa dari kekuatan dan kemegahan dunia Muslim lama. Dengan latar belakang inilah, wacana Islam dan sains baru harus dilihat. Selain perkembangan di dunia Muslim, wacana Islam dan sains baru dipengaruhi oleh perubahan besar yang terjadi di Eropa melalui penerapan pengetahuan ilmiah yang baru ditemukan. Newton telah menunjukkan pada tahun 1680-an bahwa orbit planet-planet adalah hasil dari gaya tarik antara matahari dan setiap planet, sehingga membawa konsep revolusioner ke dalam ilmu pengetahuan, yaitu gravitasi. Seluruh proses perubahan ini yang telah terjadi di Eropa selama lebih dari 2 abad
dibawa pulang bagi umat Islam ketika Napoleon tiba di Mesir pada tahun 1798. Selama abad ke-18 dan ke-19, para penguasa Muslim memandang sains sebagai alat kekuasaan. Ini adalah akibat langsung dari hilangnya kekuatan politik mereka. Kedatangan Napoleon di Mesir merupakan titik balik. Setelah tentara Napoleon diusir dari Mesir dan Muhammad Ali pada tahun 1769 sampai 1849 mengambil alih, salah satu tujuan terpenting Ali adalah memodernisasi Mesir dengan memperoleh ilmu pengetahuan modern. Wacana Islam dan sains baru yang muncul di dunia Muslim pada abad ke-19 memiliki dua untaian utama, yaitu wacana dominan dan populer, di mana Islam dipandang sebagai pembenaran untuk perolehan sains modern, dan perbedaan, tetapi posisi minoritas yang berusaha menjaga keterkaitan erat dengan masa lalu dan memandang hubungan antara Islam dan sains modern dalam istilah yang mirip dengan wacana sebelum abad ke-19. Perspektif Islam tentang sains modern mulai muncul pada tahun-tahun penutupan abad ke-19. Untuk pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas yang terlibat dalam wacana baru, kita dapat membaginya menjadi dua kategori besar, yaitu yang pertama berkaitan dengan munculnya perspektif Islam baru tentang sains modern di era pasca 1950. Dan yang kedua, yaitu membahas masalah-masalah yang sama sekali baru dalam wacana. Hanya perubahan revolusioner dalam pemikiran yang dapat membebaskan wacana Islam dan sains dari perbudakannya yang terjajah dan menghasilkan refleksi Islam yang sejati tentang usaha sains modern sebagai sebuah usaha yang tampak besar di semua bidang kehidupan dan masyarakat kontemporer. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.